Oh, halo, nama aku Diva Yuniaturadisa. Aku dari kelas PI 3. Mari kita simak videoku. Udah mulai ya? Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas tentang stay tune ya. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, apa sih pelatihan itu? Dikarenakan banyak sekali definisi dari pelatihan, aku mau kasih kalian contoh beberapa arti dari pelatihan. Ada beberapa definisi, salah satunya Walter Dick dan Smith and Regan. Nah, dari Walter Dick sendiri mengartikan bahwa pelatihan merupakan pengalaman belajar yang sengaja dirancang agar dapat membantu peserta dalam dapat menguasai kompetensi yang tidak dimiliki sebelumnya. Nah, kalau menurut Smith dan Regan, pelatihan ini dapat dimaknai sebagai pengalaman pembelajaran yang memfokuskan pada upaya individu untuk memperoleh keterampilan yang spesifik yang dapat segera digunakan. Nah, dari kedua definisi dapat kita simpulkan bahwa pelatihan pada dasarnya bermakna sebagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat digunakan segera untuk meningkatkan kinerja. Nah, adanya pelatihan ini bisa memberikan kontribusi yang dapat diberikan terhadap perusahaan. Apa aja sih? Yuk simak selengkapnya. Ada beberapa aspek, yaitu membuat perusahaan tetap hidup dan berkembang. Cuman itu aja. Mampu mengatasi kesenjangan kinerja karyawan, mendalami usaha pokok atau core business perusahaan, menyeragamkan pandangan karyawan terhadap visi dan misi, meningkatkan budaya investasi di kalangan perusahaan, serta memelihara upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Tapi jangan salah ya, pelatihan ini sendiri memiliki beberapa hambatan yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni desain program pelatihan tidak dikaitkan dengan visi dan misi perusahaan. Tidak adanya fokus yang jelas antara tujuan perusahaan yang dapat difasilitasi melalui penyelenggaraan program pelatihan. Selain itu, budaya perusahaan yang tidak mendukung upaya juga bisa merupakan dampak dari penyelenggaraan program pelatihan. Selanjutnya, ada indikator program pelatihan efektif dan efisien. Kira-kira apa aja ya? Nah, Hayes dan kawan-kawan mengemukakan ada 4 kriteria ataupun indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan kinerja sebuah program pelatihan, yaitu mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan atau kompetensi program pelatihan. Yang kedua, mampu memotivasi peserta dalam melakukan proses belajar secara berkesinambungan. Mampu meningkatkan daya ingat atau retensi peserta terhadap pengetahuan dan keterampilan yang telah dilatihkan, serta mampu mendorong peserta untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai dalam dunia kerja. Gak cuma itu aja, ada syarat untuk menciptakan program yang efektif dan efisien. Nah, apa aja sih syarat-syaratnya? Masa pelatihan aja masih butuh syarat? Syarat-syaratnya antara lain, program pelatihan didasarkan pada kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh organisasi dan perusahaan. Program pelatihan didasarkan pada tujuan atau kompetensi yang dimiliki oleh peserta. Nah, terkait jam, pastikan jadwal dan program pelatihan tersusun dengan baik. Latar belakang program juga harus sesuai dengan kompetensi program yang akan dilatihkan. Instruktur memiliki kualifikasi baik dan komponen dalam bidang yang dilatihkan. Oh iya, pastiin ya, pelatihan dilakukan di tempat yang nyaman dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang sangat memadai. Tidak cuma itu aja ya, program pelatihan harus menggunakan metode dan media yang relevan dengan program yang akan dilatihkan. Program pelatihan mampu memfasilitasi agar peserta memiliki kompetensi yang diperlukan. Program pelatihan dapat memberikan rasa puas kepada peserta program. Dan yang terakhir, program pelatihan perlu dievaluasi secara berkesinambungan. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang EDI. Bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, yang aku ketahui, EDI itu model atau pendekatan desain sistem pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendesain dan untuk mengembangkan program pembelajaran.
Nah, ADDIE sendiri terdiri dari A, D, D, I, E, berisi beberapa tahap yang dapat digunakan untuk mendesain dan mengembangkan sebuah program pelatihan yang efektif dan efisien. Jadi, tahapan-tahapannya dari A, yaitu analisis, D, yaitu design, dan D, yaitu development, I, yaitu implementation, dan E, yaitu evaluation. Analisis kebutuhan pelatihan itu apa sih? Yuk kita simak. Analisis merupakan tahap pertama dalam menerapkan model ADDIE untuk mendesain dan mengembangkan sebuah program pelatihan. Pada tahap ini, seorang perancang program pelatihan atau training designer perlu melakukan proses penilaian kebutuhan pelatihan yang dikenal dengan istilah TNA. Apa sih TNA itu? TNA itu adalah Training Need Analysis. Nah, dalam melakukan proses TNA, perancang program pelatihan harus mengumpulkan data dan berbagai informasi yang terkait dengan masalah kinerja yang dihadapi. Selanjutnya, hasil dari proses TNA menggambarkan masalah-masalah kinerja yang perlu dicari solusinya dan juga memerlukan alternatif solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang sudah diidentifikasi. Dikarenakan analisis merupakan step pertama, jadi dia adalah fondasi untuk kelangsungan adanya program yang efektif dan efisien. Sekian dari video saya, aku mau closing dulu.